Agustus 2025 menjadi saksi ketika rakyat Indonesia turun ke jalan. Tidak hanya ratusan, tapi jutaan suara yang bergema dari berbagai kota untuk menyuarakan satu suara, yaitu keadilan. Kejadian ini benar-benar disorot bule mancanegara. Bagi orang barat, Indonesia hanyalah negara berkembang dengan masyarakat yang ramah dan sederhana. Mereka terbiasa melihat Indonesia dalam bingkai pariwisata, makanan lezat, dan budaya unik. Tapi saat demo besar-besaran itu pecah, pandangan mereka berubah drastis. Banyak bule mengaku terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kalau rakyat Indonesia yang terkenal lembut dan penuh senyum ternyata bisa melakukan aksi yang begitu besar. Here's a debrief on everything going on in Indonesia and why there's protests currently. These protests have erupted over privileges for parliament members and the corrupt elites. The president of Indonesia has quite an austerity drive, and recently it's come out that parliament members have a housing allowance that is 10 times the minimum wage. Correction, almost 10 times. Protests have escalated exactly the way that you'd expect them. Imagine all the protests that are going on in the States and all of the tactics that law enforcement are using against civilians. Copy and paste that. You've got Indonesia. Except the civilians in Indonesia are stone throwing. These protests are protesting to get rid of all of these lavish allowances, which is on top of the lawmaker's salary. Saya pikir Indonesia hanya negara yang tenang, tetapi ternyata rakyatnya bisa begitu bersatu dan berani. Ini luar biasa. Komentar-komentar seperti ini menggema di berbagai macam platform sosial media. Sebagian bule menyoroti kondisi politik Indonesia. Sebagian lagi berkomentar tentang keberanian rakyat Indonesia. Tapi yang paling disorot oleh bule mancanegara adalah rasa persatuan orang Indonesia. Bayangkan saja sebuah bangsa dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa, dan agama bisa bersatu dalam satu gerakan yang sama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Semua turun tangan dengan satu tujuan, yaitu menuntut keadilan. Inilah yang membuat bule mancanegara iri. Mereka terbiasa hidup dalam masyarakat yang individualistis, dan banyak dari mereka mengeluh dengan kondisi negara mereka yang sangat individualis dan minim rasa persatuan. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, banyak orang Amerika secara terbuka mengakui rasa iri mereka terhadap Indonesia. Mereka menyadari bahwa bangsanya sendiri kini tengah mengalami kemunduran. Mereka menilai Amerika yang dulu dikenal sebagai negara adidaya, kini dipenuhi dengan kesenjangan sosial dan individualisme yang menjerat. You guys do realize the rest of the world is looking at the United States like we're pussy ass, right? This entire country was started because of the Boston Massacre and the Boston Tea Party, and the fact that we wanted a representation for ourselves, and we wanted to be able to defend ourselves against a tyrannical government. So we're dealing with that and nothing's happening. Now look at Indonesia. You know what they did? They burnt down their fucking parliament, and they don't have a government and a constitution set up in which to form militias fucking fight said tyrannical government. FBI agent, I don't care if you're watching, you MAGA, tag the FBI, tag whoever the you want. Indonesia is doing what the is up, and they are actually taking action. We like to sit here and pretend like we care, but we don't do anything. Ya, hal ini benar-benar membuat mereka malu, bahkan marah dengan rasa individualisme yang menjamur di negara mereka. Dan gak cuma itu, beberapa bule bahkan ada yang menyebut kalau negaranya sendiri, yaitu negara Amerika, adalah negara yang jauh tertinggal, hingga menyebutnya sebagai negara ketiga, terutama dalam hal kehidupan sosial. Learned that America is a third world country because of the rest of the world is so far in front of us in just about everything that I don't know where we have this false narrative that we're like the greatest country in the world, because we are definitely not, guys. Yeah, I'm sad to go back. There are so many countries out there that are just leaps and bounds in front of us in technology, society, everything. We should probably start spending a lot more money on building our country rather than trying to save everybody else, because we're not that great, guys. I can tell you firsthand, we are not doing great. But yeah, unfortunately, that's all I got to say about that topic for now. But yeah, I think anybody that's flown to any other major city in the world can kind of speak to that as well. Dari sini kita jadi tahu bahwa hal-hal sosial seperti ini menjadi pembicaraan yang begitu hangat di sana. Mereka menyadari kalau ada yang salah dengan kehidupan sosial di negara barat seperti Amerika. Boleh juga menyadari satu hal penting,
bahwa Persatuan Rakyat Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu lahir dari budaya yang sudah mengakar sejak lama. Mereka mulai memahami mengapa di Indonesia ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bagi mereka, pemandangan orang-orang dari latar belakang berbeda saling bergandeng tangan di jalan raya ada sesuatu yang langka. Bagi rakyat Indonesia, pujian dari dunia barat tentu membanggakan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketika kita bersatu, tidak ada kekuatan manapun yang bisa meruntuhkan kita. Dunia boleh kagum, boleh iri, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia terus menjaga semangat itu. Jangan sampai perbedaan memecah belah, dan jangan sampai kepentingan pribadi merusak kekuatan bersama. Tentu kita berharap kondisi Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tetap utamakan persatuan dan jangan sampai ada kericuhan.